Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Astika Putri. Saya akan menjelaskan tentang peranan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan, maka kepastian rasa aman, tentram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Ketiadaan penegakan hukum akan menghambat pencapaian masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara damai, adil, dan sejahtera. Penegakan hukum yang mengabaikan keadilan dan nilai yang hendak ditegakkan oleh hukum akan menjauhkan rasa keadilan masyarakat yang pada gilirannya akan memengaruhi citra hukum dan penegakan hukum di masyarakat. Jika kondisi di atas dibiarkan, maka masyarakat akan menempuh cara sendiri untuk menemukan rasa keadilan meskipun bertentangan dengan norma dan hukum yang ada. Secara konsepsional, inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah. Sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang berdampak sangat luar biasa juga. Pada dasarnya, korupsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Korupsi juga berdampak buruk pada sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial masyarakat. Yang tidak kalah penting, korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tata pergaulan internasional. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah bersifat kolosal dan ibarat penyakit sulit untuk disembuhkan. Korupsi dalam berbagai tingkat sudah terjadi pada hampir seluruh sendi kehidupan dan dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat. Dengan kata lain, korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang sudah dianggap biasa. Oleh karena itu, sebagian masyarakat menganggap korupsi bukan lagi merupakan kejahatan besar. Jika kondisi ini tetap dibiarkan terus-menerus, maka hampir dapat dipastikan cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Oleh karena itu, sudah semestinya kita menempatkan korupsi sebagai musuh bersama yang harus kita perangi bersama-sama dan bersungguh-sungguh. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, sudah tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa yang besar, dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1966, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut, mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu intelektualis, jiwa muda dan idealisme dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni. Telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan. Dalam konteks gerakan anti korupsi, mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang dimiliki, yaitu inteligensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi anjing penjaga lembaga-lembaga negara
dan penegak hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan tentang tindak pidana korupsi yang dirumuskan sebagai serangkaian untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui koordinasi, supervisi, monitor, dan penyelidikan. Berdasarkan undang-undang di atas, ada 3 strategi yang harus kita pakai. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah penindakan, dan yang terakhir adalah peran masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsanul Iman di sini akan membahas tentang keterlibatan mahasiswa di dalam karakter anti korupsi. Jadi, yang pertama dimulai dari lingkungan keluarga. Internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarganya. Misalnya, yang satu, apakah dalam mengendarai kendaraan bermotor bersama ayah atau anggota keluarga yang lain, peraturan lalu lintas dipatuhi? Misal, tidak berbelok atau berputar di tempat di mana ada tanda larangan berbelok atau berputar. Yang kedua, apakah ketika berboncengan motor bersama kakaknya atau anggota keluarganya yang lain tidak mengendarai motor berlawanan arah? Yang ketiga, apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi? Yang keempat, apakah ada di antara keluarganya yang menggunakan barang atau produk bajakan? Tahapan proses internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa yang diawali dari lingkungan keluarga sangat sulit dilakukan. Justru karena anggota keluarga adalah orang yang terdekat, yang setiap saat bertemu dan berkumpul, maka pengamatan terhadap adanya perilaku korupsi yang dilakukan dalam keluarga seringkali menjadi bias. Bagaimana mungkin seorang anak berani menegur ayahnya ketika sang ayah kerap kali melanggar peraturan lalu lintas? Apakah anak berani bertanya kepada orang tua asal-usul penghasilan yang didapat? Tentunya kita sebagai mahasiswa bisa memulai karakter anti korupsi dari mulai lingkungan terdekat, yaitu adalah lingkungan keluarga kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Liviana. Saya akan melanjutkan membahas tentang peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Baik, di sini saya akan membahas keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam 2 wilayah, yaitu 1. Untuk individu mahasiswanya sendiri. Seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. 2. Untuk komunitas mahasiswanya. Seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di masyarakat sekitar. Hal-hal yang dilakukan mahasiswa untuk mengamati lingkungan masyarakat sekitar, misalnya, yang pertama, apakah pelayanan publik untuk masyarakat miskin sudah memadai? Dan yang kedua, apakah akses publik kepada berbagai informasi sudah didapatkan?
Saya akan menjelaskan tentang tingkat lokal dan nasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tidak korupsi. Terima kasih.